Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang biomekanika dan biooptik dengan dosen fasilitator Dr. Teguh Herlambang, SSI MSI. Dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya Devi Davnila Safitri dengan NIM 1130023050 selaku moderator, dan anggota kelompok saya Vivi Aulia Afrianti dengan NIM 1130023030, Ayu Dwi Febriani dengan NIM 1130023035, Ayu Dwi Febriana dengan NIM 1130023036, Davina Arisandi dengan NIM 1130023044, Safira Nasba Akila Zahra dengan NIM 1130023062. Di sini untuk slide pertama akan dibacakan oleh Saudara Naswa Akila Zahra. Untuk Saudara Naswa Akila Zahra dipersilakan. Baik, yang pertama ada biomekanika. Pengertian dari biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika juga biasa menjadi antropometri dan dasar ilmu kedokteran, yang biasa disebut juga biologi dan fisiologi. Penggunaan fisika di kesehatan. Nah, yang pertama adalah faal fisika, yang menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. Dan untuk yang kedua, pengetahuan tentang yaitu klasifikasi biomekanika. Yang pertama, general biomekanik. Yang kedua, occupational biomekanik. Satu, general biomekanik, membahas mengenai hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, posisi diam dan bergerak. A. Biostatik, hanya menganalisis tubuh dalam posisi diam atau bergerak pada garis lurus pada kecepatan seragam. Yang B. Biodinamik, berkaitan dengan gambar gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh. Yang kedua, occupational biomekanik, mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, peralatan, meminimalkan keluhan pada sistem kerangka otot, produktivitas kerja meningkat. Banyak melibatkan bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak, tulang, jaringan penghubung, atau konektif tisu otot. Jenis gerakan tubuh. Yang pertama, fleksi, memperkecil sudut yang dibentuk oleh sendi pada sumbu transversal atau bidang sagital. Yang kedua, ekstensi, memperbesar sudut yang dibentuk atau lawan dari gerakan fleksi. Yang ketiga, abduksi, gerakan segmen tubuh dalam bidang lateral yang menjauhi garis. Yang keempat, adduksi, gerakan segmen tubuh ke arah garis tengah tubuh. Yang kelima, rotasi, gerakan segmen tubuh yang melingkari sumbu longitudinalnya sendiri. Selanjutnya 6. Elevasi, apabila bahu terangkat ke atas. 7. Depresi, apabila bahu terdesak ke bawah. 8. Pronasi dan supinasi, gerakan pada sendi radius ulna, di mana pronasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke bawah, sedangkan supinasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke atas. 9. Eversi, mengangkat batas luar atau lateral kaki. 10. Inversi, mengangkat kaki ke sebelah medial. 11. Sirkumduksi, kombinasi dari fleksi, abduksi, adduksi, dan rotasi. Selanjutnya, jenis kerja otot. Yang pertama, otot dinamis, ditandai dengan adanya proses berulang antara kontraksi dan relaksi. Selanjutnya, otot statis, ditandai dengan proses kontraksi yang berkepanjangan. Sini kita membahas tentang biooptik. Definisi biooptik. Bio, makhluk hidup atau zat hidup. Dan optik, cahaya.
atau berkasinar. Fokus utama biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia yaitu mata. Klasifikasi optika geometris mempelajari sifat-sifat perabatan cahaya, misalnya pemandulan, pembiasa, serta prinsip jalannya sinar-sinar. Optika fisik menghitung ciri-ciri fisik dari cahaya. Analogi, sistem optik mata serupa dengan kamera, bahkan lebih mahal karena mata bisa mengamati objek dengan sudut yang sangat besar. Tiap mata mempunyai kelopak mata dan ada cairan lubrikasi. Dalam 1 detik dapat memfokuskan objek berjarak 20 cm. Mata sangat efektif pada intensitas cahaya 10:1. Diafragma mata diatur secara otomatis oleh iris bayangan yang terbentuk oleh mata akan diteruskan ke otak. Fotoreseptor. Ada 2 tipe fotoreseptor. Yang pertama, Röntgen. Jumlah sel terbanyak, berfungsi untuk penglihatan peripheral dan saat malam. Persepsi terhadap cahaya dan kegelapan, gerakan, tidak sensitif terhadap warna. Yang kedua, Röntgen berfungsi untuk penglihatan, right ahead, persepsi warna dan ketajaman atau detail. Selanjutnya adalah visus. Nilai kebalikan sudut dalam menit terkecil di mana sebuah benda masih dapat dilihat dan dapat dibedakan. Yang kedua ada visus, memberikan pengertian tentang optik dan memberi keterangan mengenai baik buruknya fungsi mata secara keseluruhan. Daya akomodasi mata. Yang pertama ada dalam hal memfokuskan objek pada retina, lensa mata memegang peranan penting. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek disebut daya akomodasi. Yang kedua, titik terdekat di mana lensa mata memfokuskan suatu bayangan pada retina disebut titik dekat atau punctum proximum lebih 25 cm. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.